Perkenalkan, nama saya Beni Antonio. Saya prodi D3 Akuntansi, BP 20010005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairia Sufi Maharani dengan nomor BP 20010013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhama Aulia, BP 20010019. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fredo Ferdinand Tommy dengan nomor BP 20010025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuza Farhani, nomor BP 20010032. Saya dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Selanjutnya, kegunaan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sering digunakan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan, dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan. Yang pertama, investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan. Yang kedua, kreditur. Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditur dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Yang ketiga, manajemen. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dipandang penting bagi investor dan kreditur. Maka sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selain itu, di banyak perusahaan, bonus yang diberikan kepada manajer ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Keterbatasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 1. Penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 2. Laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. 3. Pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan judgement manajemen. Kualitas laba. Perusahaan memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba agar mencapai target laba tertentu. Manajemen laba dilakukan dalam bentuk menaikkan laba untuk mencapai target laba tertentu, atau dapat juga dilakukan dalam bentuk menurunkan laba di periode ini agar dapat menaikkan pendapatan di periode mendatang. Kualitas laba menjadi sangat penting karena dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Manajemen laba dapat merusak informasi yang dihasilkan laporan keuangan dan menjadi informasi yang menyesatkan. Lebih jauh lagi, kualitas laba yang rendah akan merusak kepercayaan investor. Baiklah, saya akan membacakan elemen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 1. Total penghasil komprehensif (total laba rugi komprehensif) adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pihak dalam kapasitasnya sebagai pemilik. 2. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto (ekuitas) dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. 3. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto (ekuitas) dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Total penghasil komprehensif. 1.
Komponen laba rugi. Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi dengan beban periode berjalan yang tidak termasuk dalam komponen penghasil konferensif lain. 2. Komponen penghasil konferensif lain. Penghasilan konferensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi, sebagaimana disyaratkan oleh SHK lainnya. Penghasilan income dibagi dua. 1. Pendapatan. Penghasilan aktivitas operasi. 2. Keuntungan. Kenaikan aset neto transaksi insidental. Beban dikelompokkan. 1. Beban yang berasal dari aktivitas operasi. 2. Kerugian dari transaksi insidental. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu kita lanjut ke format laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, yaitu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk tunggal, yang kedua adalah bentuk ganda. Kita masuk ke dalam bentuk tunggal. Yang pertama, dalam PSAK 1 revisi 2013, penyajian laporan keuangan diatur mengenai informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi, yaitu yang pertama pendapatan atau revenue, kedua biaya keuangan, 3 bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas, 4 beban pajak, 5 jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan, 6 total semua laba rugi komprehensif, 7 hasil laba rugi. Yang ke-8 yang terakhir yaitu komponen pendapatan komprehensif lainnya menurut sifatnya. Lanjut yang kedua yaitu bentuk ganda. Jika perusahaan memilih menggunakan sistem ganda, maka perusahaan diharuskan untuk membuat dua laporan. Laporan pertama berisi laporan laba rugi yang berjalan dan laporan kedua berisi laporan rugi laba komprehensif dan pendapatan komprehensif. Beberapa pos minimum yang harus ada dalam laporan bentuk ganda yaitu pendapatan yang diperoleh, transaksi biaya pendanaan, bagian dari laba rugi entitas asosiasi dan ventura, beban pajak, jumlah laba rugi setelah dikurangi pajak, dan total laba rugi. Selanjutnya yaitu penyajian informasi operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan diatur dalam PSAK 58 revisi 2009. Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan. Operasi dihentikan adalah komponen dalam perusahaan yang dilepas atau dimiliki untuk dijual, yang biasanya merupakan 1. Lini bisnis terpisah yang mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Yang kedua, bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk pelepasan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. 3. Akuisis untuk dijual kembali, yaitu entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ke-8, pengungkapan dan penyajian. Pengungkapan. Terdapat beberapa kondisi pengungkapan terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atau laporan keuangan terkait dengan penyajian laba rugi komprehensif, yaitu ketika yang pertama, pos penghasilan dan beban berjumlah material, maka sifat dan jumlah harus diungkapkan. Yang kedua, terjadi penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. Yang ketiga, terjadi penurunan nilai aset tetap. Yang keempat, pelepasan aset tetap. Yang kelima, pelepasan investasi. Yang keenam, operasi yang dihentikan. Dan yang ketujuh, penyelesaian tuntutan hukum. Yang ke-8, pembalikan provisi. Materi yang ke-9 yaitu penjelasan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menurut PSAK 1 revisi tahun 2013, penyajian laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas untuk satu periode tertentu berisi informasi sebagai berikut.
Yang pertama, total laba rugi komprehensif dengan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk, perusahaan, dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Yang kedua, dampak setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Yang ketiga, rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas yang dihasilkan dari laba atau rugi setiap pos dari penghasilan komprehensif lain serta transaksi dengan pemilik. Yang keempat, dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham.